Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Pisces ya. Kartunya udah saya shuffle untuk menghemat waktu. Kita berdoa dulu sebelum dimulai. Oke, tema untuk readingan kali ini adalah pesan semesta apa yang ingin disampaikan untuk zodiak Pisces di penghujung tahun 2021 ya. Ini general reading, bisa resonate bisa tidak. Jika resonate mungkin salah satu energi kalian yang tertarik dalam bacaan ini sebagai Pisces. Jika tidak maka ini bukan untuk kalian, walaupun kalian Pisces, jadi kalian gak boleh baper ya guys ya. Terus untuk yang rumahnya ingin dipercantik dengan gorden dan aksesorisnya bisa cek di Shopee saya Panda Gorden. Lalu untuk yang yang ingin diterapi untuk penyakit fisik dan psikisnya juga ingin private reading, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke. Sebelum dimulai kita berdoa dulu. Oke, ini tampilannya agak berbeda karena sekarang kita sudah punya tripod. Alhamdulillah ya guys ya. Untuk zodiak Pisces ya, kartunya udah di shuffle untuk menghemat waktu. Ini adalah tarot dan oracle yang sudah di shuffle. Nanti untuk bottom of the deck kita bacakan juga, oke? Untuk Pisces, sebenarnya ini kamu lagi mengalami hal baru ya, terlihat dari ada the Fool ya, ada awal baru. Hanya saja kamu itu sekarang sedang bingung dalam artian gimana ya, ini ada di lingkungan saya gitu, ada yang nggak suka, ada yang nggak mau gitu loh, karena mungkin masih, jadi kamu mau bergerak maju tuh bingung ya. Sebenarnya bisa, cuman ada yang menghalangi, lebih kepada lingkungan, entah itu antara jarak, entah itu orang-orang di sekitar kamu yang nggak setuju, itu juga bisa. Karena apa, di masa lalu sebenarnya kamu sudah punya hubungan yang baik dengan seseorang ya, entah itu rekan kerja, entah itu pasangan. Namun nanti kita cari tahu ya kenapa yang tadinya ada the lovers ya, ini the lovers, lalu tiba-tiba ada six of sword ya. Lalu lalu kamu menjadikan suatu hubungan itu sebagai bekal untuk kamu berekspansi ya, entah itu berekspansi ke lain hati, entah itu ke pekerjaan baru, entah itu ke keluar wilayah yang kamu tempati sekarang. Oke, nanti kita cari tahu ya. Namun pada akhirnya kamu juga akhirnya bisa menaklukkan itu semua, menaklukkan hal-hal yang mungkin bertentangan dengan kamu ya, terutama di pihak lingkungan sekitar seperti keluarga. Oke ya, dan akhirnya kamu menjadi sosok yang jauh lebih bijaksana, nggak egois, dan kamu juga jadi orang yang lo maunya apa sih gitu loh, ini hidup gua, ini pilihan gua, lo maunya apa gitu, lo ngapain ngelarang-larang, ngatur-ngatur, nggak suka seperti itu ya. Tapi kamu menyampaikannya dengan bijaksana dan komunikatif ya, perlu dengan sangat baik komunikasinya, jadi nggak orang tuh nggak tersakiti, karena mungkin ini berhubungan dengan keluarga kamu. Oke. Lalu di sini untuk the soul of journey-nya ada friendship ya. Friendship di sini yaitu tadi, mungkin kamu mau menjalin hubungan dengan orang lain atau rekan kerja, atau memperluas hubungan, itu juga bisa. Atau kamu mau memulai suatu hubungan ya dengan mungkin lawan jenis dan sebagainya, friendship ya. Oke. Terus ada service, I feel good when I can help others. Mungkin kamu jadi jauh lebih bisa, ini katanya agak nyambung ya, jauh lebih bisa mengerti apa sih maunya orang itu, nggak selfish lagi, nggak maunya apa-apa gue, nggak maunya apa-apa gue duluan gitu loh, tapi sekarang jauh lebih memikirkan kepentingan orang lain ya. Sebenarnya sih nggak apa-apa kalau mementingkan kepentingan diri sendiri, cuman kadarnya harus diperhatikan. Terlalu mementingkan diri sendiri juga menjadi selfish, itu nggak baik. Terlalu mementingkan kepentingan orang lain dan akhirnya kalian jadi mengesampingkan kepentingan kalian, itu juga nggak baik ya. Lalu di sini ada blame, I accept responsibility for my well-being. Mungkin dulu kamu adalah tipe orang yang sering menyalahkan ya,
entah menyalahkan diri sendiri, entah menyalahkan orang lain gitu kan, itu juga bisa. Namun sekarang ya kamu jadi jauh lebih oke, ini salah gue terima konsekuensinya, gue terima resikonya. Sekalipun kamu nggak salah, tapi kamu lebih masuk ke diri kamu ya, seperti oke, ini kayaknya salah gue deh gitu ya, blame ya. Oke. Nah terus di sini kita untuk monologinya, prosperity lies ahead, dan kamu lihat ya di sini kartunya hijau semua. Oke. Ini untuk monologinya ya, untuk monologi Pisces ya. Yang pertama, prosperity lies ahead. Di sini kamu jadi orang yang yakin sama diri kamu, dan harus yakin sama diri kamu sendiri, dan mungkin ke depan ya kamu jadi lebih selain yakin sama diri sendiri ya itu tadi, kamu jauh lebih mementingkan perasaan orang lain dengan komunikasi yang utama ya. Jadi pemilihan katanya mungkin lebih diperhatikan, ini nyakitin atau enggak gitu loh ya. Terus di sini don't let your past hold your back gitu loh. Jadi kamu harus bisa keluar dari masa lalu kamu, mungkin ya itu tadi memori-memori yang indah, mungkin ya, lebih tepatnya ya indah tadi, karena ada kartu the lovers gitu loh ya. Ya entah kenapa akhirnya kamu berekspansi gitu loh ya, entah berekspansi ke lain hati, entah berekspansi ke luar wilayah gitu ya. Nanti kita akan lebih perdalam lagi. Oke. Di sini jangan sampai kamu terus ingat masa lalu kamu. Don't let your past hold your back ya. Karena ini tadi you are very close to achieving your goal. Oke. Kamu akan segera, atau kamu sudah mendekati tujuan kamu ya. Oke. Nah di sini untuk romance angelnya ya, ada codependency, ada this could be the one, dan heart to heart conversation. Jelas di sini terlihat kenapa akhirnya kamu ada the lovers, dan jelas ada six of swords ya. Ternyata hubungan kamu itu dulunya adalah hubungan yang ada suara berisik, ada hubungan yang codependency di sini lebih kepada ketergantungan kepada pasangan, atau ada yang terlalu controlling ya. Hubungan yang seperti itu nggak sehat ya. Karena apa? Semua itu baik, cuman ada kadarnya. Controlling itu baik, cuman ada kadarnya ya. Jangan mendominasi itu baik, tapi ada kadarnya. Ada saat dimana kita controlling, ada saatnya kita mendominasi. Sorry ya guys, ini ada suara sebentar, ada suara handphone. Terus udah gitu di sini ada this could be the one, mungkin bisa jadi dia adalah orang yang satu-satunya, bukan orang yang sesuai untuk kamu, dan kamu harus heart to heart conversation ya. Jelas di sini terlihat hubungannya, kamu harus bisa keluar dari masa lalu kamu, karena hubungannya itu nggak sehat. Entah itu hubungan, mungkin ini lebih ke percintaannya, tapi sebenarnya kalau kalian bisa menyesuaikan gitu dengan karir, itu juga bisa ya. Dengan karir, dengan usaha, itu juga bisa. Oke, itu untuk Pisces ya, yang sudah di-shuffle. Oke, untuk di waktu luangnya atau self care-nya di sini ada family. Mungkin kamu jauh lebih mendekatkan diri, atau kamu lebih mengisi waktu luang kamu lebih dekat kepada keluarga. Terus di sini ada read, mungkin kamu banyak membaca ya. Terus connect with fire ya. Karena kamu mau dekat dengan tujuan kamu, jadi ya connect with fire itu bagus loh untuk biar lebih membara ya gitu kan gitu. Oke, sebentar ya, sorry ya guys, tadi saya skip sebentar gitu kan. Oke, ini untuk bottom of the deck ya, dari tarotnya ada the sun ya. Mungkin kamu akan mendapatkan berkah ya. Jadi kamu terus aja keluar dari permasalahan di masa lalu, jalani hidup dengan keceriaan, ketulusan, keikhlasan gitu kan, kejujuran gitu kan ya. Nanti kamu bisa keluar dari masa lalu ya.
Next, sorry tadi saya skip lagi. Di sini ada Page of Cups setelah The Sun ya. Page of Cups di sini mungkin akan ada orang yang menawarkan perasaannya sama kamu, atau kamu akan menawarkan perasaannya kepada orang yang mungkin sedang dekat sama kamu atau yang berdilin dengan kamu sekarang. Oke, itu untuk The Page of Cups. Dan di sini ada Three of Pentacles atau ada rekonsiliasi, di mana mungkin orang di masa lalu kamu nanti akan datang untuk melakukan rekonsiliasi. Ya, semua terserah sama kamu ya. Tapi di sini saran saya, kalau yang saya baca energinya dan saya rasain, lebih baik ya kamu dengan orang baru ya gitu. Nah di sini karena apa? Mungkin sebenarnya ada pertentangan ya gitu loh. Sekarang tuh sebenarnya ada pertentangan. Bisa jadi orang sebenarnya mungkin keluarga kamu atau lingkungan sekitar kamu sebenarnya maunya sama orang yang sebelumnya gitu loh ya. Ya taruhlah orang di masa lalu, tapi ternyata mungkin hubungannya nggak sehat dan mereka kan nggak tahu, biasanya kan mereka kan hanya tahu di luarnya aja gitu loh. Jadi banyak pertentangan mungkin kamu sama orang yang baru, terus udah gitu dan kamu sekarang dihadapkan kepada dua pilihan, entah itu sama orang baru atau dengan orang lama ya gitu. Dan ya memang kamu lagi fokus untuk action ya, lagi fokus untuk tindakan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Tapi ya itu tadi, tanpa menyakiti mungkin orang terdekat kamu gitu, mungkin lingkungan keluarga itu juga bisa, ya itu tadi mungkin dengan sikap, dengan komunikasi gitu kan. Di sini ada Temperance, kartu healing. Jelas terlihat bahwasanya kamu harus sembuh terlebih dahulu. Setelah sembuh nanti kamu akan mendapatkan tujuan kamu, mendapatkan apa yang kamu mau, karena di sini jelas ada monologinya untuk you are very close to achieving your goals ya, your goal. Sorry. Oke. Untuk Pisces, nah dan bisa jadi kamu masih punya rasa kecewa, rasa dendam, rasa marah dan lain-lain yang masih tertinggal. Bisa juga mungkin sekarang kamu lagi mengalami itu dan masih bisa juga entah dengan orang yang sebelumnya maupun dengan pihak keluarga kamu, orang terdekat yang mungkin gak setuju dengan orang baru. Oke. Nah saran saya, kalau misalkan mau diterapi untuk penyakit psikisnya seperti marah, dendam, emosi, kamu bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi seperti apa terapinya, bisa cek di video saya sebelumnya ya gitu. Kadang kita merasa oh ya gue udah sembuh gitu, tapi sebenarnya kita saat ingat kejadiannya kita masih kesel, masih dendam, masih marah. Nah itulah gunanya di terapi ya. Jadi biar kita itu benar-benar ikhlas, benar-benar pasrah. Jadi pada saat kita melihat kejadiannya kita udah biasa aja gitu loh. Oke ya. Oke, itu untuk Pisces ya. Dan kamu tipe orang yang ketika kamu mau sesuatu ya, walaupun nggak ngoyo gitu ya, nggak wah mati-matian, tapi ya ibaratnya kecepatannya sedang lah ya gitu. Kalau orang kan ada yang ngoyo, ada yang santai. Kalau kamu santai enggak, ngoyo juga enggak ya. Oke. Terus di sini ada The Chariot. Ketika kamu memang sudah memutuskan untuk dengan orang baru atau mengambil keputusan, kamu jangan pernah lagi lihat ke belakang, maju terus saja ya. Oke. Terus dan akhirnya ada yang akan memulai komunikasi terlebih dahulu, entah kamu atau entah pasangan kamu ya. Ini yang saya takutin. Three of Cups ya. Ketika kamu merasa bimbang dan ketika kamu merasa gue nggak mau nyakitin orang, itu bagus. Tapi jangan sampai ketika kamu nggak mau nyakitin kedua belah pihak karena dengan keputusan kamu gitu, akhirnya kamu third party ya, atau hubungan orang ketiga ya gitu. Oke. Dan akhirnya karena kamu bingung, karena kamu nggak mau nyakitin salah satu pihak, kamu bablas dua-duanya. Jangan juga. Pelariannya adalah ketika kamu bingung untuk memutuskan, akhirnya kamu fokus untuk keuangan ya. Padahal sebenarnya kalau kamu memang benar-benar memilih salah satu dan bisa mengambil keputusan, kamu itu sebenarnya seperti the magician. Apa yang kamu mau, kamu bisa dapat gitu loh ya. Oke.
uh, bisa juga sih sebenarnya didasari karena kamu itu jenuh atau kurang bersyukur, padahal sebenarnya semesta itu sudah memberikan pilihan kepada kamu lebih berat ke new love sebenarnya, cinta baru, tapi kamu masih lihat gelas-gelas yang lain gitu, masih lihat perasaan-perasaan yang lainnya. Itu tadi karena kamu mungkin gak mau nyakitin ya, jadi jatuhnya itu kurang bersyukur ya, padahal udah ditawarkan ini loh buat lo kalau lo sampai bisa move on ya gitu. Oke, itu untuk bottom of the deck dari tarotnya. Sekarang bottom of the deck dari numerologinya. Di sini ada new start is coming, seperti yang tadi saya bilang, mungkin ya itu tadi hubungan baru ya, you are very close to achieving goal, yaitu a new start is coming, adanya awal baru ya. Terus emotion are running high, lagi bagus-bagusnya memang emosi kamu ya gitu, lagi full-fullnya, lagi on-onnya itu juga bisa. Dan the energy is gaining momentum, lagi momentum yang sangat bagus. Nah, dua kali kan, emotion are running high dan the energy is gaining momentum. Komitmen kamu sedang diuji ya, your commitment is being tested. Mungkin dengan diri kamu sendiri diujinya. Kenapa? Kamu harus bisa memilih, bisa memutuskan ya, jangan disabet dua-duanya jadi terpatih gitu kan. Oke. Di sini percaya terhadap hal yang nggak mungkin. Sepertinya kamu merasa kayaknya gue nggak mungkin deh ini, ketika gue ngambil jalan baru dengan orang baru kok kayaknya banyak yang nggak suka, malah maunya gue ke yang sebelumnya gitu. Kayaknya nggak mungkin, tapi ternyata hal yang nggak mungkin itu bisa jadi mungkin. Oke. Kamu harus merilis semua negativity ya, hal-hal negatif yang ada di kamu itu sekarang harus dirilis, karena nanti kamu akan mendapatkan jalan keluar yang benar-benar tidak merugikan ya. Makanya percaya kepada hal yang gak mungkin, kamu harus bisa segera memutuskan. A time for healing ya, waktunya kamu untuk sembuh. Ini kartunya nyambung sama ini, Temperance ya, tarot dan oracle. Oke. Time for healing. Nah, saya selalu senang kalau ada healing itu dia baliknya ke spiritual dan prakteknya, balance spiritual and practically. Balik ke sisi spiritual dengan ibadah, dengan berdoa, dengan berbuat baik, nanti hasilnya akan baik ya. Ketika kamu sudah melewati tahapan itu, sembuh dengan sisi spiritual, kamu sudah aman sebenarnya untuk membuka hati kamu kembali ya, karena nggak ada yang di set atau di setting seperti batu, yaitu tetap ya, tapi masih bisa berubah. Oke. Dan kamu harus berjuang untuk mimpi-mimpi kamu, serahin semuanya sama Allah ya, genggam terus visi kamu ya, karena keberuntungan ada di pihak kamu. Seperti kartu The Magician, apa yang kamu mau kamu bisa wujudkan ya, karena kamu salah satu orang yang beruntung. Oke. Sampai sini Pisces ya. Terus kita ke Romance Angel. Di sini ada engagement, bottom of the deck. Bisa jadi dengan orang yang kamu dilingkan sekarang atau orang yang next nantinya, kamu akan ke jenjang engagement atau jenjang yang lebih serius, dari PDKT ke pacaran, dari pacaran ke tunangan, dari tunangan mungkin bisa ke pernikahan, pokoknya yang ke jenjang lebih serius. Nyambung kartunya, monologi Romance Angel. It is safe for you to love, sama-sama safe. Jadi ketika kamu mau membuka hati kamu dengan orang lain, itu udah waktunya yang tepat gitu loh ya. Jadi kamu nggak usah ragu gitu, sebenarnya hal yang nggak mungkin biarin aja. Kalau misalkan lingkungan sekitar kamu pada nyinyir gitu loh, kamu bahagianya sama siapa gitu kan, yang ngejalanin kamu. Mereka ngeliat kemarin itu kayaknya bahagia, tapi ternyata itu hubungannya nggak baik, nggak sehat, kan kamu yang ngejalanin sendiri, bener nggak ya gitu. Bisa jadi dia adalah soulmate kamu, terus sama-sama punya gairah, dan kamu harus bisa memberikan kesempatan kepada hubungan percintaan kamu. Reconciliation ya. Ada kartu reconciliation tadi, ini kartunya nyambung. Saya senang ketika ada kartu-kartu yang nyambung ya, seperti alur cerita tarot dan oracle-nya. Oke, jelas.
orang di masa lalu akan rekonsiliasi ya. Kamu tetap harus optimis dengan kehidupan cinta kamu. Mungkin ada cinta yang tidak berbalas ya, mungkin karena kamu lagi bingung milih ya gitu loh, atau kamu ternyata cewek itu juga lagi bingung milih, atau bingung ini orang nih sebenarnya mau sama gue nggak sih, kok dia masih ingat-ingat yang lalu. Itu dia. Kalau memang ini soulmate kamu, panggil dengan cara apa? Doa, ibadah ya kan, afirmasi, visualization, law of attraction. Kalau kamu nggak tahu, kamu bisa cari di Google atau YouTube. Wedding seperti yang saya bilang tadi kan, dari engagement ke wedding ya, pokoknya tenang aja. Dan ini koneksi spiritual loh, kamu sama orang baru ya. Ketika kamu semakin dekat ya sama Allah, semakin dekat juga hubungan kamu. Trust, harus have faith your dream. Ini kartunya nyambung lagi, aku suka kartu nyambung. Nah, trust, have faith, oke? Harus berjuang untuk mimpi kamu ya. Oke, di situ untuk romance angelnya. Sekarang untuk self care ya, ada connect with your ancestor. Mungkin kamu salah satu orang yang memiliki leluhur, keturunan ya, atau taruhun. Mungkin kamu bisa connect sama mereka. Perbanyak meditasi ya. Terus chanting. Selain meditasi, mungkin kamu biasanya meditasi kan tenang, ini kan gitu ya, chanting. Lakukan hal-hal yang kamu suka. Buat jurnal impian kamu. Bisa juga alone time, waktunya kamu sendiri ya. Energi dengan ibadah, dengan spiritual, dengan kontemplasi, introspeksi diri. Kita tenang, kita dengan ibadah itu bisa menghadirkan energi-energi positif dan biar energi yang bekerja ya. Sembuh dulu tapi be still ya. Terus look for fairies ya, seperti kisah-kisah dongeng sepertinya gitu loh ya. Kamu happy ending ya. Terus clear your energy field. Mungkin kamu harus membersihkan energi-energi di sekeliling kamu ya. Dan mungkin kamu bisa berendam di bath, bisa juga massage, oke? Pijit-pijit ya. Oke, itu untuk self care nya. Nah, sekarang untuk soul journey-nya, imagination, bayangkan, afirmasi, law of attraction, change. I understand that nothing can grow or evolve without movement. Kamu harus bergerak, berubah. Kamu nggak akan bisa mendapatkan tujuan kamu kalau kamu nggak bergerak, nggak berubah ya. Jadi kamu harus change, harus movement, bergerak. Balance, karena kamu sekarang tadi ada kartunya ya, balance sisi spiritual dan practically. Loneliness, kesendirian. Walaupun kamu sendiri tapi kamu nggak merasa kesepian. Kenapa? Karena ada karuhun dan ada Allah pastinya. Denial, jangan menyangkal ya, atau kamu menyangkal, bisa juga. Akhirnya ada rasa kebanggaan dari diri kamu. Mungkin kamu bisa melewati itu semua. Itu juga boleh. Surrender, menyerahkan semuanya kepada Allah. Surrender juga. Ungu, oke? Oh, kartunya senang saya kalau kartu ini namanya happiness, dan kamu bisa mendapatkan kebahagiaan. Guilt, bersalah, boleh bersalah, tapi jangan diulangin lagi dan jadikan masa lalu itu pelajaran. Worry, khawatir, boleh gitu loh, wajar tapi tahapnya ya. Death ini sebenarnya dari mati, awal kehidupan yang baru. Berarti kamu memang sudah harus seperti orang bertransformasi, oke? Sekian readingan untuk zodiak Pisces, pesan semesta di penghujung tahun 2021. Jika ada perkataan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Jika ada yang ingin request tema, bisa tulis di kolom komentar. Nyalakan atau tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Jangan lupa untuk yang ingin diterapi dan juga ingin private reading, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Untuk yang rumahnya ingin dipercantik dengan gorden dan aksesorisnya, bisa cek di Shopee saya Panda Gorden. Oke, sekian untuk readingan zodiak Pisces di penghujung tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.